Hai guys, itu bersama Bang Boy. RG, di mana kau berada RG? Muncullah, jangan nobar saja, tapi habis itu menghilang. Sakit ya, sedih ya. Tolong muncullah kau. Sekalinya muncul pengacaramu malah blunder. Malah kau semakin di-framing, dicitrakan sebagai orang yang mengatur kasus ini. Ya, memesan kasus ini. Kita bahas nih dia kesini. Besti, aku mau nanya, dokter Reza ada di mana? Yang Mana mulia ya? Reza. Gimana Kan ya? komentar dari dokter ini Betul. mengenai hasil putusan sidang. Gimana ini dokter? Gimana ya? Apakah dokter sudah puas atau gimana? Mending nggak ada senyap gitu ya dokter Maya. Kan netizen teh bingung dokter. Ini teh sampai jam segini aku nyari apa aku ke skip ya? Coba tolong di tag aku ya kalau ada VT-nya dokter Reza atau dokter Mufid gitu melakukan selebrasi atau apa gitu ya. Betul ya? Nggak ada, aku nggak nemu. Di mana Apa aku ya? di blog. Wih. Semoga dokter Reza lagi sehat. Yang sibuk makan itu aja sauyunan ya. Gitu ya, aku bertanya Besti, aku pengen tahu komenan dari yang mulia Dokter Reza gitu mengenai hasil putusan sidang hari ini. Ya sudahlah, segitu aja. Puas kah? Soalnya kan berubah kan semua kan. Dulu ketika JPU menuntut 11 tahun, semua keluar heboh. Ya, wah, ya. Dikiranya itu sebagai tahap akhir. Sekali lagi ya, putusan hakim kemarin pun bukan akhir, masih ada banding. Sabar, mohon bersabar. Makanya jangan sampai pada akhirnya seperti ini. Bahwa tadi sih prinsipnya dia mau hukuman berapa tahun terserah deh. Tapi yang penting sama dia dinyatakan terbukti bersalah. Itu aja inti sama dia. Tapi masalahnya hukuman berapa, dia juga mau ikut-ikutan, silakan majelis hakim yang memutuskan. Tapi dia hanya menginginkan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Nggak mau tahu, yang penting udah. Pokoknya gue udah habis segini ya. Gue nggak minta banyak, gue nggak minta muluk-muluk. Yang penting kalau gue udah keluar uang segini, dia harus masuk penjara. Seperti itukah arti dari omongan bapak? Seperti apa? Ya, seperti apa sebenarnya di balik omongan bapak ini? Nih, ya video ini ya. Nih kuasa hukumnya aja ngomong kayak gini nih, kuasa hukum apa nih? Lucu dibongkar sendiri sama pengacaranya ya. Karma yang akan diterima RG kelak lebih besar dari vonis NM sekarang. Gak ada orang yang terlepas dari karma. Tunggu karma akan mampir di hidupmu. Siapa lu? Reza Gladys. Ini ngapain lawyer lu Reza Gladys, lawyer lu ngapain ngomong begini? Prinsipnya dia mau hukuman berapa tahun terserah deh. Tapi yang penting sama dia dinyatakan terbukti bersalah. Itu aja inti sama dia. Tapi masalahnya hukuman berapa, dia juga mau ikut-ikutan, silakan majelis hakim yang memutuskan. Tapi dia hanya menginginkan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Dia hanya menginginkan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Berarti lu udah mesen lu ya. Benar-benar keterlaluan lu ya. Confirm nih, confirm. Catat. Ini maksudnya apa nih begini nih, Ini kan orang yang si bapak ini nih yang di itu bukan sih? Sebelahnya, lihat sebelahnya yang on itu. Ini bapak-bapak yang ketemu di TV One bukan ya? Kayaknya gue pernah lihat dia di TV One deh. Gedek banget gue ya. Tarik napas. Itu iya. Yang sama Bang Sunan bukan sih? Bang Sunan mana nih Bang Sunan? Ini kan ya begini kan? Aduh. Yang terus yang ada bilang gue nenek-nenek juga itu yang masih mudaan lagi. Oh kalian tuh ya bener-bener ternyata kalian ya. Iya nih gue simpen dulu deh, ntar gue bikin nih. Aduh Tuhan, aki-aki dipanggil untuk menjadi pengacara dia hanya karena aki-aki tersebut mau rela melakukan apa saja demi yang diperintahkan oleh Baginda RG.
Selasa 28 Oktober 2025 jatuh vonis 4 tahun kurun yang berawal dari wacana 20 tahun sampai ke tuntutan jaksa 11 tahun. Kita bicara di tuntutan jaksa yang 11 tahun. Seharusnya putusan hakim gak jauh-jauh dari situ. Semaksimal-maksimalnya turun dari 11 tahun adalah 7 tahun atau di atasnya sedikit. Gak mungkin tuh 6 tahun, 5 tahun. Tapi syukur alhamdulillahnya hari ini 2 pasal hilang. Yang tadinya tuntutan jaksa dengan 11 tahun adanya 3 pasal. Tinggal 1 pasal. Dan lucunya TPU itu hilang. Yo, whatever. Kita bahas masalah tuntutan. Nanti kita bahas lagi ya. Soalnya ini menarik ini ya. 20, 15, 11 akhirnya 4. Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara TPPU dan lagi. denda 1 miliar rupiah. Tapi dia senyum. Kenapa? Ada apa? Pastinya dalam hatinya dia merasa senang. Dia merasa menang, telah mengelecehin JPU, telah mengalahkan JPU. Kenapa begitu? Karena TPPU-nya tidak terbukti. Jadi meskipun dia didakwa, divonis 4 tahun, dia tetap happy. Artinya JPU tidak mampu membuktikan bahwa Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pencucian uang. Sepertinya diskusi mereka itu alot banget ya. Gue pokoknya mau Nick Mir tuh dari 10 tahun. Gue nggak mau tahu. Tapi Nick Mir cuma melanggar ini doang, Kak. Gue nggak mau tahu. Pokoknya gue maunya dia di atas 10 tahun. Gimana pun caranya? Mau TPPU kek? Mau pemerasan kek? Jangan cuma undang-undang ITE doang. Kalau perlu undang-undang ITE pemerasannya cari aja apa saja. Yang penting Nick Mir tuh undang-undang ITE dan pemerasan terbukti. Ternyata jong semua. Saya heran di Indonesia ini ya. TV-TV swasta yang besar-besar itu juga pun bisa mengeluarkan hoax. Jelas-jelas kan kita ini nggak katarak kan, nggak bongol gitu ya, nggak perlu ke THP gitu. Pemerasan itu nggak ada. Terus disiarkan sama TV-TV besar lah ya, yang aku anggap besar ya. Hoax gitu. Jadi maksudnya apa gitu? Terus harusnya larinya kemana gitu? Kita harus kemana lagi harus kita percaya gitu? Makanya cek video Bambang sebelumnya. Itu detail dari Es Cendol. Ya, detail banget. Harapan Sinepos dan antek-anteknya, buser-busernya para mafia pupus sudah mana teriakan 20 tahun, 11 tahun. Zaman sekarang waktu cepat emang. Hari, bulan, minggu, tahun cepat. Tadi saya scroll TikTok terus video ini lewat, ntar. Jelas dalam video itu ya, mereka lagi nobar sidang vonis Nikita Mirzani. Usi Fitri Sauterur, Dr. Reza Gladys berserta antek-anteknya. Mereka lagi nonton bareng. Cuman waktu hakim menjatuhkan vonis 4 tahun kepada Nikita Mirzani dan dengan pasal undang-undang ITE, itu Dr. Reza Gladys, Usi Fitri dan antek-anteknya teriak, tapi bukan teriak Hore. karena senang, bukan itu Ya. teriak kekecewaan dari nadanya. Ya, Kalian mau jadi hakim, kenapa dulu nggak kuliah di hukum? betul. Biar jadi hakim, biar jadi jaksa penuntut umum. Betul. Nggak perlu kalian jadi anggota dewan, kerja di DPR. Biar kalian atur undang-undang sendiri semau kalian. Kalian atur pasal-pasal sendiri. Bila perlu kalian ganti undang-undang dasar, Pancasila dasar negara kalian ganti. Aduh, heran. Keputusan yang mutlak udah hakim jatuhkan, ini malah ya maksudnya naon? Kecewa karena apa? Karena udah banyak
isi tabungan yang terkuras untuk kasus ini ujung-ujungnya semua terjadi gak sesuai dengan apa yang kalian mau. Padahal kalian udah gabung jurus, rame-rame udah keluarin isi tabungan, ya kan, untuk urusan ini. Ujung-ujungnya song. Jaksa penuntut umum yang kalian pakai semua dikuliti sama Nyai, dibuka bobroknya sama Nyai Nikita Mirzani. Ujung-ujungnya Nyai dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan pasal undang-undang ITE. Otomatis kecewa lah. Yang kalian mau kan 20 tahun penjara, tindak pidana pencucian uang, Nyai dimiskinkan. Bos Gusti Orasare. Aduh, jadi pemerasan TPPU tindak pidana pencucian uang sudah nggak terbukti, udah nggak. Tapi iya juga ya, masuk akal juga loh. Bisa jadi kenapa mereka ngotot TPPU? Karena mereka ingin memiskinkan Nikmir. Betul-betul pengen memiskinkan Nikmir saja gitu loh. Dan harta disita kan. Wow. Tapi itu gak terbukti guys, gak terbukti loh guys, sangat tidak terbukti. Dan sekarang siap-siaplah RG menerima balasan. Banyak yang akan membalas kamu ini. Yang udah pasti itu Tuhan, yang kedua Nikmir, dan yang ketiga antek-anteknya Nikmir. Siap-siap ya RG ya, lebih kuras lagi tabunganmu. Berarti nggak sebanyak itu yang kau keluarkan selama ini. Cuma 4 tahun. Thank you. Support terus. Karena omongan pengacaranya nggak sesuai dengan apa yang sedang saat ini RG tampilkan ke publik. Walaupun dia belum speak up. Thank you. Support terus. Bye-bye.